Saudara kasih Kristus, kita berdoa sebelum pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Kami boleh ada lagi di malam ketiga. Kami beribadah, menantikan pencurahan Roh Kudus. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami minta Tuhan ambil alih pemberitaan firman Tuhan saat ini. Roh Kudus bertahta di setiap hati kami. Urapi kami semua Tuhan, baik umat-Mu yang mendengarkan maupun hamba yang menyampaikan Tuhan. Hamba hanyalah hamba yang tidak berguna. Hamba tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu hamba mohon layakan hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, sehingga benih kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami untuk menempuh setiap langkah hidup kami dari hari lepas hari. Berbicaralah bagi kami Bapa. Kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan iblis dengan cara sekecil apapun yang coba-coba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Saat ini kami ikat, patahkan, hancurkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus saja yang berkuasa di tempat ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Ya, puji Tuhan. Malam ini saya dipercayakan oleh Bapak Gembala dan tim pelayan di tempat ini untuk membagikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya siapkan malam hari ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 18. Hanya satu ayat saja. Yohanes 14 ayatnya yang ke-18. Saya mengundang kita sekali lagi berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan diberkatilah kita semua yang sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Saudara kekasih Kristus, kita tahu bahwa penulis Injil Yohanes adalah Yohanes sendiri. Dia adalah salah satu murid dari 12 murid Tuhan Yesus. Dia adalah murid yang paling setia. Dia murid yang dikasihi. Dia murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia salah satu saksi mata, saksi hidup selama Tuhan Yesus berada di bumi. Bahkan sampai Tuhan Yesus di tiang kayu salib pun Yohanes tetap setia. Makanya perkataan di antara 7 perkataan Tuhan Yesus di tiang kayu salib, yaitu perkataan yang keempat, ya, dari Yohanes 19 ayat 27, yang di situ ada satu perkataan Tuhan Yesus, inilah ibumu. Ya, dari 7 perkataan Tuhan Yesus di tiang kayu salib. Dan pada saat Yesus ada di dalam penderitaan, ditangkap, murid-murid yang lain kabur, ya. Bahkan ada yang menyangkal Yesus. Kita tahu yaitu Simon Petrus, ya. Selain Yudas yang mengkhianati dia, menjual dia. Tetapi Yohanes satu-satunya murid yang paling dikasihi dari antara 12 murid, dan dari 3 orang yang selalu Tuhan Yesus kemana-mana bawa mereka, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan Yohanes inilah yang menulis tentang Injil Yohanes ini. Dan karena kedekatannya dengan Tuhan Yesus, maka penulisan atau cerita dari Injil Yohanes berbeda dengan Injil Matius, Markus, Lukas. Mengapa? Karena Yohanes ingin lebih membukakan tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri
atau dia ingin menceritakan tentang kuasa Tuhan yang begitu ajaib. Makanya dia juga menulis tentang sosok pribadi dari Yesus yang adalah dia sebagai firman atau logos, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Kemudian dia juga menulis bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah pintu, Yesus adalah gembala yang baik, Yesus adalah pokok anggur, Yesus adalah sumber hidup, Yesus adalah cahaya atau terang dunia, dan lain-lain. Ya. Dan Yohanes ini meninggalnya dia usia yang paling tua, mati karena tua, ketuaan, ya, bukan karena ditombak dan sebagainya. Yohanes selalu tersedia bagi Yesus. Dia tersedia bagi Yesus, tersedia bagi keluarga. Makanya Yesus di atas tiang kayu salib, Yesus memandang dan katakan, "Ibu, inilah anakku." Dan Tuhan katakan juga bahwa Yohanes bahwa inilah ibumu. Wow, luar biasa. Pribadi dari penulis ini, Yohanes, luar biasa karena kedekatannya dengan Tuhan. Nah, kalau kita baca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 18 tadi, kita tahu bahwa ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada murid-murid sebelum dia akan mengalami penderitaan, akhirnya dia mati, dia bangkit dan terangkat ke surga. Ya, ini janji Tuhan kepada murid-muridnya sebelum terjadi penderitaan itu. Dan di ayat 18 ini ada dua hal yang kita jumpai di sana. Hal yang pertama, Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai murid-murid, dan pasti bukan cuma murid-murid tapi kita semua yang adalah pengikut Kristus, itu janji Tuhan bagi kita. Amin. Janji Tuhan bagi murid-murid dan kepada kita semua pengikut Kristus. Amin, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah di antara kita ada yang pernah merasa sedih? Ya. Apakah ada yang pernah menangis karena mungkin ditinggal oleh orang yang dicintai, dikasihi, mungkin meninggal, ya, mungkin orang tua dan sebagainya? Itu pasti kesedihan yang sangat mendalam, ya. Atau mungkin ada yang menangis karena diputus pacar dan sebagainya. Lalu mungkin ada yang datang kasih penghiburan, ya, ada yang datang berdua, datang kasih solusi, ya, yang pasti solusi yang positif. Dan pasti itu hamba Tuhan yang dikirim oleh Tuhan. Biasa ada kesaksian-kesaksian seperti itu, ya. Pas lagi galau, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan, mungkin cuma WA, ada satu dua kalimat tapi begitu menguatkan. Pas ada yang datang kasih penguatan, kalau saya mungkin dia bunuh diri dan sebagainya. Saudara, itu Tuhan kirim hamba Tuhan secara fisik. Tetapi ada yang lebih dahsyat dari itu, yaitu roh penghibur yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di ayat 18a tadi Tuhan Yesus katakan Tuhan tidak akan meninggalkan murid-murid dan bahkan semua pengikutnya sebagai yatim piatu. Gambaran yatim piatu di sini adalah Tuhan Yesus mau bilang kepada murid-murid bahwa nanti setelah dia pergi, setelah dia terangkat ke surga, disitulah mereka akan sendiri. Murid-murid akan sendiri. Tuhan tidak akan ada bersama-sama dengan mereka lagi secara kasat mata atau secara fisik. Tuhan mau bilang bahwa saat itu nanti kalian sendiri, saya tidak ada bersama-sama dengan kalian, ya. Tetapi dia katakan bahwa dia akan hadir secara rohani, yaitu melalui Roh Kudus. Dan ini janji Tuhan. Bahkan ada ayat-ayat pendukung yang menjelaskan tentang janji Tuhan bahwa dia akan mengirimkan penghibur bagi kita, bagi murid-murid dan kita. Ya, kalau kita baca di ayat-ayat di atas sebelumnya, di ayat 16 dan 17, Yohanes 14, ya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain berarti ini pribadi.
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan cuma 1-2 hari, tetapi selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Ini di ayat di atas ya. Di ayat 16 di sini Tuhan berjanji ya bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai murid-muridnya selama-lamanya. Dan Dia akan memberikan kekuatan dan penghiburan dan nasihat dan bimbingan kepada mereka. Saudara, mungkin di antara kita pasti kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Ternyata itu karena tuntunan Roh Kudus ya. Saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa sampai mau makan saja Tuhan bilang jangan makan ini, jangan minum ini, pakai baju ini. Luar biasa kedekatan dengan Tuhan. Tuhan bimbing, Tuhan kasih nasihat begitu luar biasa. Luar biasa Tuhan kita dahsyat. Namun di ayat 17 di situ dikatakan dunia tidak mengenal Dia, bahkan dunia tidak menerima Dia, dunia menolak Dia. Bahkan sampai hari ini ada gereja-gereja yang tidak percaya bahwa ada karunia Roh Kudus. Ya. Mungkin karena kurang paham atau kurang baca Alkitab atau kedagingan yang lebih dominan, jadi ya buta rohani, mata rohani dan sebagainya. Ya. Namun di pasal 16 ayat 7 Yohanes, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Di sini Tuhan katakan jauh lebih baik Tuhan pergi secepatnya. Penting Tuhan harus pergi. Dan Dia berjanji Dia akan kirimkan Roh Kudus. Mengapa Dia harus secepatnya pergi? Karena misinya telah selesai. Suka tidak suka, mau tidak mau, sedih, menangis, berbanting, bagaimanapun, Yesus harus terangkat. Dia harus pergi. Murid-murid mau tahan dengan cara model apapun tidak bisa. Dia harus kembali kepada kehendak ilahi. Kembali ke tahta ilahi. Misinya sudah selesai. Dia harus pergi. Tapi Dia bilang jangan sedih, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Dia akan mengirim penghibur yang adalah penolong dan penasihat bagi murid-murid dan kepada kita semua. Bahkan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 di sana dikatakan ketika hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini di loteng Yerusalemnya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini janji Tuhan dan itu terbukti. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita hayalan, tapi ini benar-benar terjadi. Kisah ini benar-benar terjadi di loteng Yerusalem. Bahwa hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus itu benar-benar terjadi. Yang ditandai dengan tiupan angin keras. Ya, ada lidah-lidah api. Kita berdoa supaya hari besok dan seterusnya terjadi seperti itu. Amin. Luar biasa. Murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Ini benar-benar terjadi, saudara. Dan kalau kita baca dari perikop pembacaan kita tadi dari Yohanes 14 ayat 18, kalau di judul perikopnya itu bicara judulnya tentang Yesus menjanjikan penghibur, ya, yaitu Roh Kudus, ya. Tuhan katakan di ayat 16 tadi, Dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu seorang penolong, ya, yang tadi saya sudah jelaskan.
Seorang penolong di sini artinya Roh Kudus itu akan menjadi penolong bagi kita, Parakletos, bahasa Yunani, ya. Penghibur, ya. Dia akan selalu ada, siap untuk menolong siapa saja yang percaya. Ya, setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ya, Roh Kudus atau Roh Penolong, Parakletos itu akan hadir dan menyertai murid-murid, bahkan kita semua sampai selama-lamanya. Siap, Roh Kudus siap untuk memberi nasihat, siap untuk memberi petunjuk kepada murid-murid, bahkan tentu juga kepada kita. Tetapi saudara, untuk memperoleh Roh Kudus atau penghibur atau penolong atau Parakletos itu ada syaratnya. Yang pertama, kita harus benar-benar mengasihi Tuhan. Di ayat 14, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini syarat untuk kita bisa menerima Roh Penolong, Penghibur, Parakletos itu. Kita harus mengasihi Dia, harus mencintai Dia. Kita tidak bisa bilang kita tidak cinta, tidak kasih, mengasihi Tuhan, ya tidak bisa. Kalau orang bilang bahwa dia mengasihi Tuhan, berarti tandanya dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ketika dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka setiap perintah Tuhan dia akan lakukan. Dia akan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga iman percayanya itu akan menuntun dia untuk bisa menerima pengurapan Roh Kudus. Dia akan selalu connect dengan Tuhan. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, tetapi dia bisa menerima urapan Roh Kudus. Ada cerita di dalam Alkitab, ada, ya. Sakeus contohnya, itu Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk dia mau datang. Kalau Roh Kudus tidak menggerakkan dia, lebih baik dia urus bisnisnya, lebih baik dia urus tagihan-tagihan yang mendatangkan keuntungan bagi dia. Mending dia tinggal di kantor daripada datang ibadah. Mending saya urus bisnis saya. Sangat disayangkan duduk di sini sambil kita ikut firman dengan firman Tuhan tapi sedang berbisnis. Itu bukan tuntunan kuasa Roh Kudus. Hari pertama saya masih waya-waya di situ dan saya ditegur Roh Kudus, dan itu memang salah. Nggak boleh seperti itu. Nggak bisa. Itu tanda tanya. Ya. Saulus yang tidak mengenal Tuhan, menganiaya orang yang percaya, yang coba-coba dia dengar bahwa dia itu pengikut Kristus, dia bantai, tidak sedikit yang dia bunuh. Tapi waktu Tuhan tangkap, bertobat sungguh-sungguh. Bileam tidak percaya Yesus, akhirnya keledai bicara. Saudara, jangan sampai Tuhan kasih ya sesuatu yang dahsyat, jangan sampai di rumah bicara bagi kita baru kita lari cari Tuhan, ya. Yusuf Arimatea itu dia bukan pengikut Kristus. Dia ada di dalam kelompok Sanhedrin yang adalah itu pengajar dan Yahudi, Farisi dan segala macam kelompok-kelompok itu. Tapi Roh Kudus yang menggerakkan dia, makanya dia datang dan menurunkan mayat Yesus, menguburkan di dalam gua yang sudah tersedia. Kuasa Roh Kudus luar biasa. Ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan tangkap kita dalam keadaan sehat. Amin. Terlalu banyak di sana terpasang, tadi malam saya ikuti dari hamba Tuhan, benar Ibu, yang sudah terpasang oksigen, infus kaki tangan, maslang dari mulut, terus dari anus ada kateter, terus dari depan lagi ada ya segala macam selang-selang, baru minta didoakan. Bersyukur kita, Tuhan bawa kita dalam keadaan sehat, lengkap. Bersyukur. Bagaimana kalau Tuhan tidak tangkap kita? Kita masih ada di dunia lama sana, tiba-tiba Tuhan datang.
Mau menangis, maraya, air mata darah keluar, saya bisa. Sangka kala Allah berbunyi, tetap tak tinggal. Ya. Sekarang ya orang lagi ribut tentang vaksin, TB, COVID yang mulai merebak. Saudara anak Tuhan tidak perlu panik karena ada perlindungan Tuhan. Amin. Itu sudah janji Tuhan bahwa Dia akan kirim penolong. Itu sudah. Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia akan selalu dan senantiasa melindungi kita. Asal mari kita selalu setia percaya Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Tanda bahwa kita percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan yaitu kita akan setia melakukan perintah-perintahnya. Mari setia lakukan perintah Tuhan supaya Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Saya pertama kali mengalami baptisan Roh Kudus itu di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus di sini. Di sini. Tahun 2007 saya pulang dari Jogja, 2007 bulan September saya bergabung di sini, dan mungkin 2008 saya mengalami baptisan Roh Kudus di sini. Di sini luar biasa. Saudara, ada Tuhan di tempat ini. Ada Tuhan, jangan main-main dengan hadirat Tuhan. Ya, jangan. Kemarin lawatan Tuhan begitu luar biasa. Saya duduk paling pojok di belakang. Yang sebenarnya saya datang dengan pikiran yang begitu banyak yang bikin hati saya, aduh ini susah untuk masuk. Tetapi waktu firman Tuhan dibukakan, waktu ada di dalam penyembahan, dan di situ saya mengerti. Kalau tadi saya tidak datang, maka saya akan sumpah dengan pikiran yang begitu ribet. Tetapi di dalam Tuhan penyelesaian itu ada, dan saya pulang dengan sukacita. Ada masalah tetapi bisa diselesaikan. Yang kedua, pada ayat 18b, yang tadi ayat 18a, ini yang 18b, Tuhan berjanji Dia akan kembali. Ya, yang tadi pertama Dia akan mengirim Roh penghibur, jadi tidak perlu takut karena Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yang kedua, Tuhan berjanji bahwa Dia akan kembali kepada murid-murid dan pasti kepada kita semua. Dia berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan meninggalkan murid-murid sendirian. Dia akan datang kembali. Saudara, konteks bicara tentang datang kembali, Tuhan datang kembali di sini bukan bicara tentang Tuhan akan datang kedua kali. Tetapi konteks ini bicara tentang kehadiran Tuhan dalam bentuk Roh Kudus. Tuhan akan datang kembali sebagai penolong. Rohnya yang akan datang menolong kita. Bukan tentang kedatangan Tuhan kedua kali yang ada di Matius 24, ada di pertama Tesalonika, ya. Tapi ini bicara tentang janji Tuhan di ayat ini bahwa Dia akan datang kembali. Dia akan kirim penghibur, Parakletos tadi bagi kita, yaitu Roh Kudus. Saudara, tapi pertanyaannya berapa banyak di antara kita yang hadir saat ini? Jangan bicara kemarin atau tahun lalu, tapi yang tadi datang, yang sudah menyembah Tuhan. Berapa di antara kita yang sudah merasakan jamahan kuasa Roh Kudus? Apalagi sebagai pelayan Tuhan. Sudahkah saudara mengalami atau merasakan jamahan tangan Tuhan itu? Kalau belum, saudara bertobat. Bertobat sungguh-sungguh. Mengapa? Karena kalau saudara melayani di sini dengan tanpa ada urapan, itu bagaikan orang yang sakit koma kritis yang hampir meninggal. Itu iblis akan datang dan intimidasi luar biasa. Coba saudara saya percaya, coba tanya orang yang ada sakit-sakit. Coba pasti dong ada bilang sekali, aduh takut mati, malam sengsono, aduh ibu sister tolong suntik dulu kak. Duh takut mati sekali, setiap malam cuma mimpi dapat orang mati saja. Itu karena tidak ada penyertaan Tuhan. Hati-hati. Sebagai pelayan Tuhan yang berdiri di sini,
usahakan supaya saudara dilawat Tuhan. Kalau tidak, saudara cuma hanya sementara menghibur diri. Ya. Dan jemaat datang yang sudah datang malam ini, apakah cuma datang sekedar datang supaya dilihat orang? Anak-anak muda, apakah cuma sekedar datang? Dari tadi masuk ke sini sudah merasakan lawatan Tuhan atau belum? Kalau belum, bertobat. Buka hatimu dan terima Yesus, terima Roh Kudus. Kalau saudara tidak buka hati, ya tidak bisa. Roh Kudus itu lembut dan manis dan teratur dan disiplin dan kreatif. Kalau hari ini dibaptis Roh Kudus dengan cara ini, nanti lain-lain, tidak seperti itu. Roh Kudus itu tertib, ya, harus bertobat. Kenapa? Karena kalau tidak, iblis siap di muka sana. Dia siap, dia menunggu waktu keluar, dia akan ganggu, dia akan goda. Keluar dari sini ke rumah untuk berdoa mengucap syukur, atau langsung ke pasar, langsung pergi untuk hura-hura jalan-jalan keliling satu kota Somlaki ini. Itu bagaikan pasien yang sudah koma sekarang. Tanpa sadar kita tidak menikmati Tuhan, tidak menikmati Roh Kudus, tapi kita sementara menikmati yang lain. Ya, tidak ada Tuhan di dalam itu. Oleh sebab itu, Dia yang menjanjikan penghibur kepada kita. Mari terima, buka hati dan terima supaya kita bergairah, bersemangat, datang ibadah bersemangat, datang cari Tuhan bersemangat. Bukan desakan dari istri, dari suami, dari bapak, dari mama, dari anak, lalu datang di sini. Yuk sudah pergi, saya sudah barang, Pak itu ada suruh jadi. Oh yuk bisa sudah barang, Pak itu ada suruh jadi. Yuk bisa sudah, unda bisa. Lalu akhirnya menyembah Tuhan loyo. Biasa-biasa saja menyembah Tuhan, biasa-biasa saja. Saudara, orang yang sudah menerima Roh Kudus atau Roh Penghibur itu ada dampaknya. Ada. Dia akan memiliki keberanian. Dia akan memiliki keberanian untuk bisa bersaksi, bisa bicara tentang firman Tuhan. Ada perubahan hidupnya. Lalu orang bilang, dulu yang suka ini tuh di mana? Itu tandanya orang sudah menikmati Roh Kudus, penghibur itu yang Tuhan janjikan 2000 tahun yang lalu. Bukan Tuhan baru janji malam ini, tapi Tuhan sudah janji 2000 tahun yang lalu. Lalu bertobat sudah berapa lama? Dampak dari orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, dia akan tenang dalam menghadapi badai masalah persoalan apapun. Bahkan dia akan memiliki kerinduan untuk mau hadir di dalam setiap ibadah. Bukan datang minggu ini, nanti minggu depan alfa dulu, minta izin dulu, lalu habis itu bulan depan, tahun depan lagi baru datang. Itu pun karena terpaksa, atau itu pun karena ada masalah. Berani 10 ayat 25, ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan, ya. Saudara-saudara kita, jangan lupa itu. Saya ingat dulu ayat firman Tuhan itu tulis di depan pintu. Ibrani 10 ayat 25. Orang yang sudah menikmati kuasa Roh Kudus, dampaknya dia akan rindu ada di dalam hadirat Tuhan terus. Dan akan ada perubahan perilakunya. Mengapa? Karena rajin baca Alkitab, rajin menyembah Tuhan, rajin bangun mezbah secara pribadi maupun keluarga. Saudara, waktu saya sekolah itu ada dosen yang bilang begini, kata, satu pelajaran kalau dibaca ulang-ulang 40 kali, itu dia akan ada di kepala terus. Jadi coba baca Alkitab, coba ya, 40 kali. Atau sudahlah jangan 40 kali, 1 bulan lah. Pasti tanpa sadar ada perubahan hidup. Atau 6 bulan lah, pasti ada perubahan hidup. Tapi kalau lihat orang yang ada perubahan hidup, contohnya ada baca Alkitab, kasih pasti bilang saya baca. Tapi kalau rajin baca Alkitab, apalagi teratur, ya
kasih centang terus ya, pasti ada perubahan. Yang jahat jadi baik ya, jadi lemah lembut. Yang pemalas jadi rajin. Yang suka tipu orang jadi bertobat dan sebagainya dan sebagainya ya. Dulu sing suka berdoa, sekarang rajin berdoa ya. Saudara, seberapa di antara kita yang hadir malam ini yang rindu menerima roh penghibur atau Parakletos itu? Berapa banyak di antara kita yang rindu menerima roh kebenaran itu? Berapa di antara kita yang rindu menerima roh penolong, yaitu Roh Kudus itu? Malam ini buka hatimu, terima dia sebagai Tuhan dan Raja dan penolong dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang tim musik ada di depan.